sampai penghitungan jari-jari sudah kita, biar materinya berganti, saya sudah membuat rangkaian yaitu ke kristal ion. Jadi tentunya kalau kristal ion kita akan kembali mengingat materi ion. Tunggu dulu ya, saya screen dulu. Jadi nanti materi sampai PAS kita akan menghabiskan materinya sampai kristal ion. Jadi mulai dari kemarin ikatan lengkap, kemudian kita masuk berkenalan dengan kristal logam, kemudian sekarang kita masuk ke kristal ion. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Umi. Oke, jadi kita untuk selanjutnya masuk pada ikatan ionik dan kristal senyawa ionik, begitu. Jadi fokus kalau kemarin kita berkenalan dengan ikatan ya, kemudian di akhir logam, kemudian kita membahas kristal logam, maka sekarang kita masuk ke ikatan ionik kristal senyawa ionik. Tentunya kita akan kembali mereview apa ikatan ionik yang ada dalam bayanganmu. Siapa yang bergabung, susah saya membacanya. Apa ikatan ionik, siapa yang masih mengingat? Iya, Umi. Ya, apa ikatan ion? Ikatan dengan serah terima elektron. Ikatan dengan adanya serah terima elektron. Oke, mungkin bisa mewakili, yuk kita masuk ya. Oke, boleh mewakili itu. Jadi, mana ini? Jadi ikatan ion di situ kita berkenalan bahwa suatu atom dapat bergabung dengan atom lain melalui ikatan kimia, yang mana golongan utama dari ikatan kimia yang sudah kita pelajari dasar-dasarnya adalah ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan kovalen sudah kita pelajari dulu, sekarang kita menuju ke ikatan ionik. Jadi ikatan ionik akan kita dalami sampai kristalnya. Ikatan ionik terdapat pada senyawa-senyawa ionik. Jadi nanti tidak hanya ikatan ioniknya yang akan kita bahas, tapi menuju ke senyawa-senyawa ionik. Karena kita mau masuk lebih jauh membahas tentang ionik. Jadi ionik itu ikatannya ionik, tapi apakah kita hanya sampai di ikatan? Kita tentunya tidak, kita akan memperdalam sampai senyawa ioniknya, kita akan gali sampai terbentuk kristal, sampai bentuk-bentuk kristalnya. Kemudian pada pembentukan senyawa ionik dari atom-atom fase gas, jadi nanti kita akan diberi penekanan pengingat bahwa proses ionisasi ion-ion, anion dan kation itu terbentuk harus dalam fase gas, begitu ya, sehingga unitas elektron dan energi ionisasi. Yang mana pada senyawa ionik dari atom-atom dalam fase gas terjadi satu atau lebih elektron valensi. Yang ini insya Allah kamu sudah sangat paham, dari satu atom ke atom lainnya ya. Jadi untuk proses ionisasi sendiri, masing-masing unsur, masing-masing atom itu harus dalam fase gas ya. Ingat itu. Jadi contoh pembentukan senyawa ionik pada atom-atom dalam fase gas terjadi transfer satu atau lebih elektron valensi dari satu atom ke atom lainnya. Jadi di sini Na untuk menjadi Na+, Cl untuk menjadi Cl-, ini atom-atomnya harus dalam fase gas ya, diingat-ingat. Jadi kita bukan membahas larutan ya, kalau larutan kan dalam bentuk aqueous. Tapi ini kita membahas tentang tahapan-tahapan nanti terbentuknya senyawa ionik. Jadi di sini dalam fase gas, suatu atom akan mengalami ionisasi. Untuk Na contohnya di sini menjadi Na+, Cl menjadi Cl-. Nah, Na+ dengan Cl- ini adalah contoh yang elektron valensinya 1. Tapi di sini ada Ca dengan O, ini adalah menjadi Ca2+ dengan O2-. Jadi
transfer 2 elektron dari atom Ca ke atom O. Sudah panas ya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, contoh terbentuknya benar ya ini ya, tidak kelewatkan. Sekarang berikutnya yang berikutnya terjadi transfer elektron diikuti dengan terjadinya gaya tarik antar ion positif dan ion negatif sehingga terbentuk senyawa yang tersusun atas ion-ion yang kita kenal dengan senyawa ionik. Jadi di situ nanti adanya transfer elektron dari atom-atom dalam fase gas itu akan membentuk anion yang ion negatif dan kation sebagai ion positif. Nah, nanti saat mereka sudah berikatan ada gaya tarik menarik sehingga mereka berikatan, maka akan terbentuklah senyawa ionik. Nah, gaya tarikan atau gaya tarik menarik antara anion dan kation itu dalam senyawa ionik itu yang disebut ikatan ionik. Hanya berputar di situ untuk membahas ikatan ionik dan senyawanya. Jadi di dalam senyawa ionik ada ikatan ionik yang terus terbentuk akan membentuk senyawa ionik seperti itu. Selanjutnya, contoh terbentuknya senyawa ionik di sini secara energetik pembentukan senyawa ionik dari unsurnya adalah menguntungkan apabila jadi nanti senyawa ionik itu akan menguntungkan bila diperoleh dari unsur-unsurnya bila memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yang pertama, senyawa ionik yang terbentuk memiliki energi potensial yang lebih rendah daripada atom-atom pembentuknya. Maksudnya apa? Jadi pada saat Na gas dengan ini setengah Cl2 gas menjadi NaCl, delta HF-nya itu min 410,9 kJ per mol. Maksudnya lebih rendah dari atom-atom sebelumnya. Karena nanti untuk pembentukan Na sendiri itu kalau tidak salah sampai 509. Kemudian Cl2 itu juga tinggi sehingga kalau dilihat ini akan menguntungkan bila hasil akhirnya energi potensialnya itu lebih rendah dari atom-atom penyusunnya. Demikian juga Ca dengan O. Nah, untuk tahu dia lebih rendah dari angka min 410 dengan min 6350, ini min menunjukkan dia eksotermik. Dari mana? Akan ada tabel, sebenarnya ada tabelnya. Tabelnya nantilah berikutnya lagi. Intinya angka dari energi potensial pembentukan senyawa ionik ini lebih rendah dari atom-atom pembentuknya. Kemudian yang kedua adalah struktur yang diadopsi oleh senyawa ionik yang terbentuk merupakan struktur yang memiliki energi potensial terendah. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Jadi kalau satu kata tadi, tunggu. Yang pertama tadi sudah. Oke, ini sekarang itu. Jadi maksudnya bagaimana di sini terkait dengan energi energetik dari pembentukan kristal, pembentukan senyawa ion. Ini yang kalau kita melihat dari segi struktur yang memiliki energi potensial yang terendah. Tentunya kalau struktur maka nanti mainnya kita ke kristal ya. Jadi pada faktanya ini contoh yang paling real yang ada dalam kehidupan kita bahwa kristal NaCl itu wujudnya adalah kubus berpusat muka. Insya Allah kamu sudah membuatnya dulu, sudah dipelajari dengan baik. Nanti kita lihat bagaimana sih pemahamanmu terkait dengan kristal logam ya kemarin. Dengan kristal ion ini di ulangan. Jadi nanti ulangannya 1 kali saja. Jadi sebelum PHB1, sesudah PHB1. Jadi faktanya NaCl itu posisinya adalah kubus berpusat muka. Jadi kalau kamu lihat ini mukanya, jadi dia kubus berpusat muka atau VCC, face center kubik. Di sini dia strukturnya bukan menuju ke struktur yang lain. Jadi bukan lagi kubus berpusat badan ataupun heksagonal. Kenapa itu? Jadi posisi NaCl dalam
kristal kubus berpusat muka itu di situ memiliki energi potensial lebih rendah daripada NaCl dengan struktur kubus berpusat badan atau heksagonal. Jadi kondisi yang paling stabil dengan nilai potensial paling rendah untuk kristal dari NaCl adalah kubus berpusat muka, yang mana nanti satu-satu masing-masing bentuk dari kubus itu dari kristal senyawa ionik akan kita bahas, yang mana apa saja yang penting nantinya. Nah, ini hanya tambahan saja. Jadi kalau kubus berpusat muka seperti ini gambarnya. Ya, ini miliknya NaCl dan inilah yang paling stabil dengan energi terendah dimiliki oleh NaCl. Itu syarat yang kedua. Kalau tidak salah masih ada syarat satu lagi. Oh, di sini sifat yang kedua. Oke. Jadi setelah kita apa sih yang menguntungkan dari senyawa ionik yang tadi dari energi potensialnya lebih rendah daripada pembentuknya, kemudian yang berikutnya adalah struktur yang paling rendah juga energi potensialnya. Selanjutnya sifat-sifat senyawa ionik. Jadi sifat-sifat senyawa ionik itu apa saja begitu. Jadi yang pertama, jadi kalau kita sudah belajar ikatan ionik, maka kita akan sedikit banyak sudah tahu senyawa ionik. Yang pertama, sifat-sifat senyawa ionik nanti yang akan kita pelajari ke dalam sampai ke kristalnya adalah satu, memiliki daya hantar listrik yang rendah dalam keadaan padat, tetapi cukup tinggi dalam keadaan lebur ataupun dalam keadaan terlarut pada pelarut polar. Biar tidak saya saja yang ngomong, kira-kira kenapa ya kok senyawa ionik itu memiliki daya hantar listrik yang rendah pada kondisi padat, sementara tinggi pada kondisi lebur dan larutannya? Siapa yang mau menjawab? Silahkan, tidak ada nama tapi kalau begini. Anak PM Kimia itu di situ ada di Kartika, ada Kartika? Ada lagi di ya. Apakah ada yang saya sebut namanya yang ada di otakku tadi kok Kartika? Ya, Alvin? Oh ya, Kartika. Kira-kira tadi kan kita sudah mempelajari itu ikatan ionik, dan mengulas kembali ikatan ionik itu menguntungkan bila satu energi potensialnya lebih rendah dari penyusunnya, yang kedua adopsi strukturnya kristalnya di situ memiliki potensial yang paling rendah. Sifat-sifatnya, kemudian masuk ke sifat-sifatnya. Sifat pertama dari senyawa ionik itu memiliki daya hantar listrik yang rendah pada keadaan padat dan tinggi pada keadaan lebur atau larutannya pada pelarut polar. Kenapa kira-kira? Kenapa? Ayo dibayangkan, dibayang-bayang. Boleh jawab, Umi? Oke. Silakan. Siapa yang menjawab ini? Anas. Oke, Anas silakan. Karena pada keadaan lebur ataupun terlarut itu ion-ionnya itu dapat bergerak bebas menuju elektroda sehingga pertukaran elektronnya itu bisa terjadi. Kalau bentuknya padat itu tidak bisa seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan strukturnya, kira-kira bagaimana? Struktur kristalnya. Kita membayang Pak, kalau padat dengan lebur ataupun larutan. Kalau struktur kristal, dia gimana ya? Berarti kalau dia dari strukturnya bisa dibayang apa yang ada dalam bayanganmu. Terhalang, kalau menurutku. Maksudnya kita mau mendalam ini. Kalau betul, jawabannya betul. Jadi dalam keadaan padat dia relatif tidak bisa bergerak dengan bebas. Oke, betul. Jadi kalau larutan dengan leburan kan memang kalau kondisinya leburan dan padat ya dia jauh ya jaraknya, kemudian ionnya mudah bergerak begitu ya secara sebagai konsep larutannya. Kalau konsep struktur kristalnya kira-kira bagaimana wujudan padat, lebur atau larutan? Tentunya kalau padat bagaimana? Bisa dibayang? Maka kalau dalam kondisi padat, strukturnya akan menyatu. Merapat ya, dia sangat rapat. Rapat. Jadi di situ dia ikatannya sangat kuat karena dia posisinya rapat. Tapi kalau dia dalam bentuk leburan dan keadaan terlarut dalam pelarut polar,
maka strukturnya yang muncul adalah merenggang, menjauh begitu ya. Nah, otomatis di situ pergerakannya dia juga akan relatif mudah untuk menggapai ion-ion yang ada di sekitarnya. Jadi kalau membayangkan terkait strukturnya adanya merapat dengan melebar ikatannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, senyawa ionik cenderung memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Kira-kira kenapa? Versi larutan dengan versi kristal, bagaimana? Coba dijawab, jelaskan. Ada yang bisa membantu menjawab? Di sini ada Yaidan, ada Alvita, ada Lovely, ada perasaan banyak deh 37 siswa. Ayo bagaimana? Terkait senyawa ionik itu cenderung memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Apa penyebabnya? Kalau kita memakai konsep larutan dengan konsep kristal. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Ayo. Membantu siapa? Apakah Anas lagi akan menjawab atau yang lainnya silahkan? Wih, tidak ada jawaban. Jadi kalau dikaitkan wujudnya tadi seperti yang ada bentuk larutan dan dalam bentuk leburan, cenderungnya tentunya posisinya bagaimana? Bagaimana? Ayo. Tidak ada yang menjawab, saya saja yang menjawab. Jadi senyawa ionik itu cenderung memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi karena secara struktur, jadi saya mengambilnya pakai struktur kristal saja, bahwa kalau kamu lihat ini ya yang di sini, jangkauan dari ikatannya itu kemana-mana. Jadi kalau kamu lihat ini struktur ya, ini saya kasih contoh struktur. Ini kan dia kubus berpusat muka. Di sini ion ini bisa menjangkau ke semua arah yang stabil dia miliki. Jadi dia tidak hanya cenderung membentuk pol positif, pol negatif ya kalau di kovalen, tapi memang dia akan membentuk posisi stabil. Jadi ujungnya ini bisa ke arah mana-mana akan menjangkau muatan-muatan yang berlawanan dengan dia. Jadi kalau dia positif, ini kan Na, maka dia akan menjangkau Cl itu ke berbagai arah, ke berbagai ujung, yang mana di situ dia membentuk kristal yang paling stabil. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa dia lebur dan titik didihnya tinggi. Jadi karena dia bisa menjangkau ke banyak lini, begitu, maka untuk bisa melebur dan bisa meleleh, mendidih, itu kan harus dipotong-potong tuh, harus dipotong-potong itu ikatannya ya. Jadi untuk memotongnya butuh energi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, senyawa ionik mudah larut dalam pelarut polar dan memiliki tetapan dielektrik tinggi. Apa sih tetapan dielektrik tinggi? Ini sebenarnya konsepnya adalah kalau kita di awal sifat keprodikan ini terkait dengan perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau nilainya semakin tinggi perbedaannya, maka dia akan semakin mudah larut ya. Karena kalau dia perbedaan keelektronegatifanya tinggi, maka kan dia kepolarannya juga naik. Jadi polarisabilitasnya juga tinggi sehingga senyawa ion akan mudah larut. Kemudian yang keempat, senyawa ionik pada umumnya keras tetapi rapuh. Maksudnya bagaimana senyawa ionik itu keras tapi rapuh? Nah, di sini ada gambarnya, mari kita lihat. Kenapa yang dipakai NaCl? Karena itu yang ada di dalam kehidupan kita, yang real, dan kamu bisa langsung membayang wujud kristalnya. Jadi kalau kamu pengen melihat kristalnya NaCl itu, lihatlah garam gerasa, itu garam itu kristalnya itu seperti itu. Tapi kalau kita ambil secuil di dalamnya, maka kita akan mempelajari ilmu tentang kristanologi. Jadi di sini senyawa ionik pada umumnya keras tetapi rapuh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan model 2 dimensi kristal NaCl berikut. Jadi kalau kamu melihat di sini Na plus itu jadi plus di sini.
itu akan dikelilingi oleh muatan ini. Nah, sementara yang lainnya itu tahu ada jarak, nah, sehingga nanti dia kondisinya stabil NaCl karena dia kubus berpusat muka. Jadi nanti ini gambarannya, anggaplah bagian depan ini Na+ itu bisa mengikat main sebanyak 4 dengan baik dan stabil gitu ya. Ini model 2 dimensi NaCl. Ini. Kemudian digeser. Jadi di situ terjadi pergeseran. Nah, jadi kalau kita itu hancur itu senyawa ionik itu. Kenapa? Makanya kenapa garam dipakai untuk zat inert menghancurkan rempah-rempah kan? Kalau di kulit dia sebagai zat inert begitu ya. Nah, karena nanti pada saat dia ditumbuk atau kena tekanan, dia akan bergeser dan pecah. Kenapa dia bisa pecah? Kamu bisa melihat posisi di sini, yang B posisinya. Posisi ion-ion setelah lapisan tengah mengalami pergeseran sejauh 1/4 panjang sisi sel satuan. Jadi ini, main ini menggeser ke sini 1/4 bagian sisi. Sehingga muncullah bentuk seperti ini. Jadi di sini akan kita dapati bahwa plus ketemu dengan plus nempel, main di sini, main juga nempel, di sini mainnya nempel. Apa yang terjadi dari hal itu? Tentunya kalau positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, yang terjadi adalah gaya tolaknya semakin besar. Kalau gaya tolaknya semakin besar, maka dia kan jadi lemah. Yang membuat dia kuat, ini gaya tariknya yang besar. Tapi kalau di sini setelah dia mengalami pergeseran, maka di sini bukan lagi gaya tarik yang kuat, tapi gaya tolak yang kuat. Kalau sudah saling tolak menolak, otomatis dia akan menjadi cepat hancur, dia sudah tidak stabil, maka dia jadi rapuh. Nah, itu adalah sifat senyawa ionik yang keempat. Jadi menghantarkan listrik, titik-titik lalainya tinggi, dia bisa larut dalam pelarut polar dengan keelektronegativan atau tetapan dielektrik yang tinggi. Kemudian yang berikutnya dia bersifat keras tapi rapuh. Nah, itu semuanya yang keempat itu berkaitan dengan susunan kristalnya. Yang pertama, kedua, ketiga, susunan kristalnya bisa masuk dengan penjelasan seperti tadi. Kalau yang keempat, karena memang keras dan rapuh, mesti langsung ke kristalnya dia. Maka bisa dilihat dari susunan muatan positif negatif dari senyawa ionik yang ada. Seperti itu untuk sifat-sifat senyawa ionik dikaitkan dengan struktur kristalnya. Kemudian, apa sih syarat senyawa ionik itu terbentuk? Yang pertama adalah energi ionisasi untuk membentuk kation. Jadi, untuk bisa ada senyawa ionik, maka harus ada kation. Kation itu akan terbentuk pada saat dia memiliki, jadi atom itu memiliki energi ionisasi yang sesuai. Jadi, K dalam bentuk gas harus menjadi K+ dalam bentuk gas sehingga membentuk kation. Baru kation terbentuk. Apakah hanya kation baru bisa terbentuk senyawa ionik? Tentunya tidak. Maka atom yang lainnya, misalkan kita mau membuat KCl, Cl-nya. Cl-nya juga harus memiliki afinitas elektron yang cukup untuk bisa menjadi Cl-. Kalau dia memiliki afinitas elektron yang cukup, terbentuk Cl-, maka akan terbentuk anion. Sudah ada anion dan kation. Setelah ada anion dan kation, apakah itu langsung akan terbentuk senyawa ionik? Mereka akan berikatan, membentuk ikatan ionik. Setelah ikatan ionik terbentuk, harus memenuhi syarat yang ketiga, bahwa energi kisi pada pembentukan kisi kristal dari kation dan anion harus menguntungkan secara energetik. Jadi, untuk membentuk senyawa ionik, kalaupun sudah ada ikatan ionik, untuk sampai terbentuk senyawa ionik, di situ dia harus memiliki energi yang cukup dan menguntungkan sehingga nanti kristalnya stabil. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti di situ kristal senyawa ionik itu harus tersusun dari kation dan anion yang tersusun secara teratur. Jadi
anion kation berikatan itu akan tersusun secara teratur dan berulang. Nah, setelah itu pola susunan yang teratur dan berulang dari ion-ion yang terdapat pada suatu kristal akan menghasilkan kisi kristal dengan bentuk tertentu, tentunya bentuk yang paling stabil. Nah, kisi kristal yang nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya itu ada 5, yaitu kisi kristal natrium klorida, kisi kristal cesium klorida, kisi kristal zinc sulfida, kisi kristal fluorid, dan kisi kristal rutil. Kenapa 5 ini penting? Karena nanti ada senyawa-senyawa ionik yang lain yang memiliki kisi kristal seperti mereka 5 ini. Ini bisa pusat muka. Ini CS kita lihat ini adalah kubus ya, begitu ya. ZNS ini seperti itu ya. Kemudian ZNS ini hanya bentuk blended dan yang satunya dalam bentuk apa satu lagi itu? Grid atau begitu istilahnya. Kemudian di sini ada CaF2. Nah, ini juga kristalnya seperti ini dan rutil TiO2. Nah, nanti pertemuan berikutnya satu-satu ini akan kita bahas. Kenapa kita ngambil 5? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5 ini yang kita bahas? Nah, akan ada nantinya menyerupai mereka. Jadi kita ambil satu wakilnya familiar. Nanti senyawa-senyawa yang semisal akan memiliki kristal yang semisal dan senyawa ionik akan kita bahas satu-satu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Saya tutup share screen-nya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Semuanya diam. Saya nggak tahu apakah sudah tidur, apakah masih bersama-sama saya. Apa Lumi? Saya mau bertanya, tapi ini kayaknya di luar dari PM. Kan kimia hasilnya kimia kan banyak rendah. Teman saya bertanya kalau mau OH ulang nanti tidak, Umi. Ya, yang komen